Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari Hima Eksyar. Saya Luliatul Mutmainah yang sudah diminta sebagai mentor untuk kegiatan mentoring metode penelitian ya. Em, untuk sesi terakhir yaitu berkaitan dengan apa saja yang perlu kita lakukan di bagian metode penelitian ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dilibatkan di acara mentoring tersebut, yang seharusnya dilakukan di tanggal 3 dan 10 Mei kemarin, tetapi belum jadi sehingga saya izin untuk merekod materi tersebut, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita langsung saja terkait dengan bagian metode penelitian ini ya. Sebenarnya ini metode penelitian ya di bab 3 biasanya skripsi atau di bagian ketiga ketika kita menulis artikel ilmiah itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini adalah outline secara umum, tetapi nanti kalau kalian riset betulan itu sesuaikan dengan template yang memang diperlukan aja gitu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan metode penelitian. Apa yang kita lakukan itu harus jelas. Kemudian berkaitan dengan populasi dan sampel, data, sumber data, teknik pengumpulan data. Kemudian kalau penelitian kalian kuantitatif, maka harus ada definisi operational variable, terutama kuantitatif untuk yang memang ada kuesionernya atau memang ada ukuran-ukuran tertentu kalau misalnya data sekunder. Kemudian setelah bagian itu selesai biasanya kita juga ada uji persyaratan analisis, kemudian teknik analisis data, dan terakhir adalah waktu dan tempat penelitian. Pada presentasi kali ini saya menyajikan 2 ya, yaitu yang kuantitatif dan kualitatif sebagai, pengantar saja. Tetapi, karena biasanya teman-teman ekonomi itu kuantitatif, maka lebih banyak mungkin pembahasan yang kuantitatifnya dan presentasi kali ini juga memang menggambarkan secara general saja, tetapi secara detail memang untuk penelitian itu teman-teman perlu membaca kembali teorinya, perlu membaca kembali buku metodologi dan juga perlu learning by doing ya. Jadi harus sambil mengerjakan karena kalau cuma materi aja nggak dipraktekin itu biasanya akan lebih sulit untuk kita pahami gitu. Oke, selanjutnya, ini secara detail ya, pada bagian-bagian tersebut itu menjelaskan apa gitu. Di bagian metode penelitian biasanya akan dijelaskan pendekatan apa yang digunakan, misal apakah kuantitatif, kualitatif, eksperimental, survei, studi kasus, atau lainnya, dan juga alasan kenapa sih metode tersebut yang digunakan. Tuh, kemudian ada lagi bagian populasi dan sampel. Nah, ini penting mendeskripsikan populasinya yang diteliti itu apa, kemudian teknik samplingnya tuh seperti apa gitu. Misalnya probability, non-probability, judgment, purposive, convenience, atau lainnya gitu. Nah, ini harus dipelajari. Kemudian di bagian data, sumber data, dan teknik pengumpulan itu perlu dijelaskan jenis data apa sih yang kita pakai gitu. Kemudian sumbernya mana, primer atau sekunder. Meskipun walaupun misal kuesioner primer ya, tetapi ya sekundernya juga ada. Cuman kan di sini menekankan juga data utama yang kita pakai itu apa, primer atau sekunder gitu. Termasuk teknik mengumpulkannya, apakah misal kuesioner atau misal dari website OJK, BPS atau misal pakai IFLS gitu ya dan lain-lain. Kemudian untuk yang kuantitatif terutama, dan memakai beberapa variabel itu biasanya harus ada definisi operational variable. Kenapa? Karena di bagian ini penting untuk melihat, istilahnya konsistensi dan kesinambungan antara variabelnya, kemudian konsep variabel itu apa sih, lalu juga teknik pengukurannya dan kita pendekatannya memakai apa dalam mengambil data tersebut. Kemudian biasanya ada juga instrumen penelitian, tetapi sebagian juga tidak ada ya. Ini lebih menekankan alat apa sih yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian tersebut. Biasanya di sini dijelaskan kayak skala Likert-nya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada uji persyaratan analisis. Nah, uji ini tergantung dari penelitiannya, sehingga mungkin antara satu dan lain itu tidak sama persis ya. Misal, oke, kita mau pakai analisis linear regresi berkanda, yaitu nggak cuman regresinya doang, tetapi ya berarti kita harus misal kuesioner ya harus ada relative validity dulu, kemudian harus ada asumsi klasik dulu, baru kemudian yang uji hipotesisnya dan sebagainya. Nah, itu akan dijelaskan secara detail di sini. Kemudian ada juga teknik analisis data. Nah, di sini
biasanya yang masuk ke regresi bergandanya gitu. Jadi uji apa saja di situ, statistiknya, pengambilan keputusan diterima ditolak. Nah, ini bukan hasil ya, tetapi kayak konsepnya, syaratnya itu apa, itu biasanya disampaikan di sini. Kemudian yang terakhir ada tempat dan jadwal penelitian. Nah, kalau yang skripsi itu biasanya pasti ada. Kapan sih penelitian dilakukan, jadwalnya dari mulai penyusunan bab satu sampai kalian UP dan sebagainya itu biasanya ada. Nah, ini gambaran contoh aja penelitian skripsi saya dulu memakai sekunder, itu saya jelaskan tentang jenis dan sifat penelitian ini. Nah, biasanya di sini ada sumber-sumbernya. Waktu itu yang memang buku terkenal itu Uma Sekaran ya. Mungkin sekarang sudah lebih istilahnya lebih update lagi. Kemudian populasi dan sampel. Nah, sebetulnya kayak penjelasan populasi itu apa, sampel apa itu sebetulnya nggak terlalu penting ya. Tapi kalau deskripsi itu biasanya memang ada. Yang penting di sini kalian nggak hanya menjelaskan konsep teori populasi itu apa, sampel apa, tetapi juga ya populasi penelitian sendiri apa, ya itu harus disampaikan. Kemudian sampelnya apa, lalu pengambilan sampelnya pakai teknik apa. Nah, itu biasanya disampaikan di sini, teman-teman. Nah, ini adalah jenis dan teknik pengumpulan data. Karena memang di sini saya fully sekunder ya, jadi saya sampaikan aja sekunder dari mana aja ya, dari laporan dan sebagainya dari tahun berapa, terus ngumpulinya gimana ya dengan studi pustaka dan ngolah data dari literatur dan sebagainya itu saya sampaikan. Nah, ini yang saya bilang definisi operational variable. Ada yang memang membuatnya langsung buat tabel, tapi ada juga yang memang paragraf menjelasin dulu, oke, variabel dependent kita apa, kemudian bagaimana kita cara mengukur variabel dependen tersebut gitu. Kayak waktu itu saya karena memang report ya disclosure atau pengungkapan sehingga memang ada beberapa stepnya dan itu saya jelaskan di sini. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, ini kalau saya masukkannya langsung di sini ya dari deskriptif, asumsi klasik dan sebagainya. Karena sekunder jadi nggak ada reliability dan validity. Nanti di akhir itu ada analisis regresi linear berganda, kemudian uji hipotesis, yang uji F, R square, dan uji T. Di sini biasanya juga kalau memang kalian ada model persamaannya itu disebutkan di bab 3. Nah, ini contoh, tapi ini bukan deskripsi saya. Ini contoh aja em, jadwal timeline ya, schedule penelitian dari teman-teman yang kemarin skripsi gitu. Nah, oke, itu adalah gambaran besarnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang konsep beberapa rancangan penelitian. Kenapa ini penting? Kita perlu tahu kita itu tipe penelitiannya apa untuk menentukan metode yang tepat dalam mengolahnya, mengolah data penelitian tersebut gitu. Di sini saya jelaskan ada sekilas aja ya, kuantitatif, kualitatif, dan campuran atau mix method. Jadi kalau kuantitatif itu biasanya memang eksperimental atau bisa juga non eksperimental yang kayak content analysis yang seperti saya lakukan atau misal survei dan jenis datanya juga bisa primer atau sekunder. Kalau kualitatif biasanya antara naratif, fenomenologi dan lain-lain ya atau studi kasus juga bisa. Dan jenis datanya bisa primer dan sekunder, tetapi memang biasanya kalau kualitatif ya primer. Artinya kalau teman-teman meneliti kualitatif tapi itu dari literatur aja, itu biasanya akan lebih bagus ketika didukung data kuantitatifnya. Kayak misal bibliometric analysis itu kan ya kualitatif yang jelasin ada berapa penelitian sih yang berkaitan misal dengan Islamic Social Reporting tersebut, tetapi juga ada kuantitatifnya, memang ada olah datanya gitu. Kemudian yang terakhir adalah campuran atau mix method. Nah, ini biasanya metodenya konvergen, bisa sequential explanatory atau exploratory. Jadi bisa misal kalian kuantitatif dulu baru kualitatif atau kualitatif dulu baru kuantitatif. Nah, itu terserah peneliti dan kebutuhan penelitiannya. Jadi jenis datanya biasanya ada dua, baik primer ataupun sekunder. Nah, kemudian kalau kuantitatif itu biasanya predetermined. Jadi kayak memang hipotesis-hipotesis kan. Kemudian ada data statistik, interpretasi dan sebagainya. Nah, kalau kualitatif biasanya metodenya itu metode yang berkembang. Kemudian pertanyaannya memang terbuka. Kayak misal bagaimana pendapat Anda terkait fintech zaman sekarang misal. Jadi bisa wawancara, observasi, bahkan audiovisual juga bisa gitu. Analisisnya biasanya memang tekstual sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber atau misal kalian menelaah konten-konten tentang marketing di sosial media itu juga bisa. Jadi interpretasinya itu enggak statistik tapi di tematik. Jadi kalau kualitatif itu kita punya istilahnya apa ya?
harus punya sense untuk membedakan antar tema dan pola penelitiannya sehingga pembahasannya sistematis. Jangan sampai ketika kita kualitatif pembahasannya itu bablas aja gitu, nggak ada subbab-subbabnya. Nah, itu adalah salah satu tantangan kualitatif menurut saya. Kayak misal waktu ketika saya meneliti tentang bagaimana sih peranan lembaga filantropi ya untuk pengembangan sertifikasi halal, industri halal gitu. Nah, itu lumayan effort ya untuk menentukan, oh mau bahas apa aja. Oh, pertama bahas urgensi sertifikasi halalnya nih, terus apa sih peran lembaga sosial itu sebetulnya, kemudian baru dikaitkan keduanya, lalu apa aja yang sudah pernah dilakukan dan apa aja yang mungkin ke depan bisa dilakukan. Nah, itu kan perlu perlu baca banyak ya. Kemudian kayak misal contohnya kayak tantangan dan peluang kayak gitu tuh biasanya kan kualitatif gitu. Nah, kemudian kalau campuran ya atau mixed method ini, biasanya memang sama sih, dua-duanya bisa predetermine ataupun sesuatu yang berkembang, bisa terbuka, tertutup, memang itu yang saya lakukan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pakai skala tertutup, tetapi setiap pertanyaan yang ada skala tertutupnya, itu juga saya, elaborasi lagi dengan pertanyaan terbuka kepada narasumber, ketika waktu itu ANP ya. Jadi analisisnya antara statistik dan tekstual itu keduanya kita padukan, gitu. Jadi di seluruh database itu kita interpretasi. Nah, kemudian ini beberapa perbedaan 2 ini ya, yang biasanya digunakan oleh teman-teman S1 terutama. Jadi kalau kuantitatif itu wilayahnya luas, variabelnya banyak, ya kompleks, bahkan ada yang sampai 7 variabel, tetapi memang ada di permukaan, jadi nggak mendalam. Jadi yang penting data itu ada, terus diolah, udah gitu. Kemudian mempertimbangkan frekuensinya, ada masalahnya, ada pengukurannya ya. Jadi ada statistiknya lah. Kalau kualitatif itu biasanya dia sempit, tapi dia mendalam. Kadang sesuatu itu kayak kelihatannya sederhana gitu ngebahas variabel itu, tapi sebetulnya kalau kita telusuri mendalam itu ternyata kompleks. Kayak misal kita membahas permasalahan pinjaman online di masyarakat. Satu aja gitu, di desa tertentu aja. Tapi ternyata kalau kita telusuri, ternyata ada banyak makna di dalamnya, banyak fenomena, ternyata penyebabnya rumit sekali. Sehingga nggak ada alat ukur pasti, karena mungkin dari satu desa ke desa lain beda. Atau bahkan habit antara misal perumahan A dengan perumahan B beda, itu nanti hasilnya beda. Jadi alat ukurnya ya kita sendiri yang harus concern dan menjadi peneliti utama, menjadi pewawancara utama gitu. Jadi kita itu benar-benar perekam data karena kita bisa langsung merasakan feel-nya, misal ketika observasi kita feel-nya dapat langsung ketika ngobrol sama, para responden, itu memang bakal beda banget hasilnya ketika misal dengan kuesioner yang di-share aja lewat online gitu. Kemudian nah ini, saya fokus ke kuantitatif dulu. Ini tadi udah ya tentang perbedaannya. Kemudian ini fokus ke kuantitatif. Pada intinya kalau kuantitatif itu dia memang untuk meneliti, populasi, dan sampel gitu. Meneliti populasi dan sampel tertentu, terus ada instrumennya dan biasanya menguji hipotesis. Dan kuantitatif ini memang menguji teori-teori tertentu serta meneliti hubungan antar variabel gitu. Nah, ini menurut Creswell juga gitu ya. Jadi memang metodenya dia deduktif. Nah, kemudian, berkaitan dengan, variabel, ini yang jadi kita lewati aja ya terkait populasi dan lain-lain karena teman-teman harus, itu membaca sendiri dan, teman-teman gitu yang akan tahu kalian tuh masuknya penelitian gimana, berarti populasinya harus gimana, teknik sampling-nya gimana, itu tergantung dari penelitian masing-masing. Jadi saya lewati itu dulu, di sini yang saya tekankan adalah berkaitan dengan variabel penelitian. Jadi kalau yang namanya variabel itu kan kayak objek ya, yang ada variasinya. Kemudian itu bisa diukur biasanya, berat badan, tinggi badan, meskipun kayak sikap, motivasi itu kurang bisa diukur Bu, kepemimpinan juga, tapi kan kita ada skala ya, setuju, tidak setuju, kalau pernyataan kan kayak gitu ya biasanya. Kemudian selanjutnya adalah bentar, ini kok nggak bisa di-next? Oh, tidak bisa. Jadi variabel ini harus ada konstruknya dan variabel ini merupakan sesuatu yang apa saja di dalam peneliti untuk dipelajari dan kita harus peroleh informasi tentang data tersebut lalu nanti ditarik kesimpulannya. Nah, ini gambarannya ya, ketika kita akan menentukan variabel kemudian mendefinisikan secara operasional.
indikatornya apa aja, lalu pengukurannya gimana. Nah, itu peneliti harus memahami ini. Nah, ini gambarannya variabel itu bisa kita ambil dari teori terdahulu aja, tapi juga bisa dilihat dari lapangan. Misal kayak zaman dulu mungkin nggak ada yang namanya e-worm ya, electronic word of mouth. Mungkin taunya dulu istilah Jawa tuh tutur tinular atau apa gitu. Jadi dari satu mulut ke mulut lain omongannya, "Oh iya di sana bagus, saya pernah ke sana." Tapi kalau sekarang itu ada elektronik, apa, review Instagram, review Shopee, kayak gitu. Nah, itu bisa jadi variabel sendiri gitu. Nah, itu perlu dibentuk indikatornya. Maka dari itu biasanya peneliti itu kalau mau penelitiannya itu mendalam, itu harus tahu baik secara teori ataupun lapangan gitu. Jadi misal kalian mau meneliti tentang mobile banking, lah kalian sendiri nggak pakai mobile banking gitu. Kalau bisa ketika kalian mau meneliti mobile banking, kalian dapet dong feel-nya, bagaimana sih rasanya transfer pakai m-banking, wire m-banking kayak gitu. Nah, itu biasanya akan lebih mendalam ketika analisis ya. Kemudian indikator variabel. Nah, ini, ukuran ya, baik langsung tidak langsung. Nanti ada contohnya ya, misal kayak variabel apa ya kemarin tuh, variabel terkait dengan, mmm, theory of behavioral control, eee, TPB ya, theory of perceived behavior. Nah, itu ada macam-macam, ada subjective norm, ada perceived behavior control, ada attitude toward. Nah, itu masing-masing ada istilahnya breakdown-nya lagi gitu. Subjektif norm misalnya pengaruh siapa, itu bisa pengaruh keluarga, pengaruh guru, pengaruh sebaya, kayak gitu. Biasanya teman-teman harus memahami teorinya juga. Nah, ini gambarannya ya, misal variabelnya, budaya kerja. Definisinya apa budaya kerja? Oh, kebiasaan bla bla bla, indikatornya apa? Oh, kalau budaya kerja berarti dia disiplin nggak gitu, bagaimana transparansinya, bagaimana sikap respect-nya, bagaimana kerjasamanya. Nah, itu kan indikator ya, nggak langsung. Nah, kalau langsungnya gimana? Nah, bisa jadi setiap indikator bisa jadi satu pernyataan atau bahkan lebih ya, misal disiplin, misal saya selalu masuk, dan pulang kerja tepat waktu, kayak gitu kan bisa. Atau adalah sisi lain disiplin, misal saya selalu menggunakan, jam kerja saya untuk bekerja, tidak untuk hal lainnya. Kan disiplin waktu ya itu masing-masing. Nah, itu kalau pernyataan berarti langsung kita bisa menjawab, gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan jenis data, ini sebetulnya juga sudah lewat teman-teman mungkin nanti bisa pelajari lebih dalam, saya hanya akan meng-highlight beberapa hal bahwa data itu banyak jenisnya, baik dari cara memperoleh, sifat, waktu, dan sebagainya ada lagi gitu. Nah, biasanya kita fokus ke datamu apa, primer apa sekunder gitu, atau kualitatif apa kuantitatif, apakah cross sectional, time series, atau data panel. Nah, itu kita harus paham sebagai peneliti. Kenapa? Karena itu akan menentukan metode apa yang pas untuk penelitian kita. Kayak misal, kalau misal kita datanya kayak cross sectional, cuman di satu waktu. Bank Syariah A tahun 2020 atau kayak kuesioner online itu, ya datanya bukan time series kan cuman saat itu. Nah, kalau time series gimana? Time series itu kalau ada periode tertentu. Nah, berarti harus ada apa, misal harus ada uji autokorelasi gitu. Nah, itu, semua, teman-teman perlu pahami. Atau data panel, oh data panel itu bagusnya pakai Fuse bukan SPSS, meskipun SPSS juga bisa gitu, tapi biasanya kalau data panel tuh Fuse gitu atau bahkan Stata gitu. Nah, itu juga sepengaruh itu ya teman-teman. Nah, ini contoh data skala pengukuran. Nah, ini tuh penting apalagi ketika kita mau pakai olah data, software ya kayak SPSS dan sebagainya. Kita paham bahwa, oh misal laki-laki perempuan, oh berarti itu bukan interval, itu adalah nominal. Artinya dia hanya membedakan antar kelompok, tapi bukan berarti laki-laki lebih tinggi dari perempuan misal. Oh pendidikan, oh kalau pendidikan ordinal karena ada SD, SMP, SMA itu beda gitu. Itu ya, gambarannya. Atau misal kuesioner biasanya itu di SPS-nya berarti scale karena itu termasuk, interval gitu kan. Kan 1, 2, 3 kayak gitu atau, itu termasuk rasio juga. Artinya dia memang nggak ada nol nol mutlaknya juga bisa gitu teman. Nah, kemudian kalau kita sudah paham data, maka kita bisa memahami analisis data penelitiannya. Misal, oh kalau data primer berarti harus ada apa reliable validity, kalau sekunder nggak perlu. Oh data primer kuesioner nggak perlu autokorelasi kan karena saat itu. Tapi kalau sekunder perlu karena kan dia ngambilnya sampai 5 tahun Bu, misal gitu. Nah ini penting ya dipahami. Nah ini ada beberapa contoh software penelitian yang kalian bisa pahami dan mungkin explore ya.
sesuai dengan, jenis penelitian kalian. Oh mau intensi Bu minat, mending SEM aja, meskipun SPSS juga bisa gitu, tapi kayaknya lebih pas kalau SEM deh, misal gitu. Atau saya mau bahas tentang ini Bu, data-data PPS, IFLS, ya itu Stata gitu. Oh saya mau mix method Bu, yang terkait, prioritas, ya itu berarti ANP, pakai super decision datanya, software-nya dan sebagainya. Nah itu kita perlu memahami sampai situ. Nah, ini gambarannya kalau olah data statistik ya. Kalau kuantitatif kan pertanyaan tertutup, makanya ada skala Likert 1 sampai 5 gitu. Kalau kualitatif terbuka, biasanya data tekstual atau gambar itu kalau penelitian yang kualitatif. Nah, kalau yang kuantitatif statistik ya dia harus ada penyajian datanya, harus jelas. Kemudian ini gambarannya, ini saya di sini hanya terbatas ke olah data primer dan kemarin teman-teman yang ada di mata kuliah saya udah saya ajarin ya terkait ini. Jadi nanti bisa juga dilihat, di link YouTube-nya tentang bagaimana sih olah data, kuesioner maupun sekunder gitu ya. Pada intinya di sini saya akan menekankan kalau teman-teman mau olah data terutama SPSS ya itu minimal 30 data, jangan cuma 10, 20 gitu dan kalau kuesioner berarti validity reliability kalau udah lolos baru ke selanjutnya. Dan ini nggak langsung SPSS ya teman-teman, olah dulu di Excel, dirapikan dulu sampai dia siap untuk di-input ke SPSS. Jadi, ketika kalian membuat kuesioner itu jangan ngasal, tapi harus betul-betul perhatikan teori yang ada gitu, yang mendasari dan ada nggak riset sebelumnya terkait dengan indikator tersebut, variabel tersebut gitu. Survei bisa offline, bisa online, tergantung dan yang penting adalah bisa terwakili. Kemudian survei ini, sebelum disebar luas mungkin diambil dulu 30 data pertama secara tertutup ya, teman-teman japri atau pakai grup-grup kecilnya dulu, lalu baru lakukan uji realitas validitas. Nanti kalau udah oke, kalian bisa sebar ke banyak orang gitu. Nah, kalau ngolah data itu kadang kita kayak ada kendala, oh nggak reliable, oh nggak valid. Nah, itu kadang kita mau nggak mau harus menghilangkan antara sampel atau variabelnya atau item kuesionernya. Nah, itu kasuistis dan tergantung dari, kedalaman penelitian teman-teman dan juga, karakter penelitian teman-teman itu sendiri. Nah, ini gambarannya aja kalau misal analisis regresi linear berganda ada X1, X2, ada Y, nah itu berarti harus ada modelnya. Model regresi ingat-ingat Y sama dengan A plus B1 X1, kalau lebih dari satu variabelnya berarti dilanjutkan, plus E itu error dan kalian bisa sebutkan nama variabelnya di model juga ketika sudah ada hasil di bab 4 biasanya. Nah, kita pakai skala Likert 1 sampai 5 setuju, sangat tidak setuju, yang kayak gitu saya yakin teman-teman tahu lah ya. Nah, ini beberapa tips ketika kalian sudah masuk ke metodologi, ketika kalian mau olah data itu jangan buru-buru SPSS, tapi masukin Excel dulu, rapiin, bahkan kalau bisa di-coding ya. Misal pertanyaan kuesioner pertama, kedua, ketiga itu ya jangan pertanyaannya masukin SPSS, tapi misal dikasih coding Q1, Q2, atau misal pertanyaannya tentang religiusitas Bu, berarti R1, R2 gitu. Jadi lebih rapi gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ngolah data yang kayak deskriptifnya kayak pendidikan, misal kalian ngebahas gender, ya itu lebih baik olah datanya pakai Excel aja karena biar lebih variatif. Nah, ini gambarannya, tentang uji reliability, kenapa harus dilakukan, kemudian validity, kenapa sih penting ya. Jadi kedua hal ini penting karena pertanyaan kita itu kan sifatnya kita nggak langsung ngobrol ya, kita pakainya skala. Jadi itu harus memperhatikan apakah memang pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang kita ungkapkan di penilaian tersebut yang dijawab oleh responden itu hasilnya bisa konsisten, gitu. Berarti ketika kuesioner itu digunakan tahun ini, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi itu hampir konsisten hasilnya. Nah, itu berarti udah valid gitu, udah reliable seperti itu. Kalau nggak valid, nggak reliable gimana? Ya tadi konsekuensinya antara dihapus item kuesioner dalam variabel itu atau bahkan satu variabel itu dihapus, atau bisa jadi, oh karena outlier aja, jadi sampelnya aja yang kita kurangin, yang kita filter ya. Kita harus cleansing data sih memang teman-teman, kalau banyak terutama. Nah, ini gambarannya setelah data primer diolah, kemudian ada regresi berganda. Nah, ini sedikit tipsnya aja bagaimana menjumlahkan, kan kalau kuesioner dari
pertama, 2, 3 itu satu variabel. Nah, itu kan harus dijumlah, bisa dijumlah di Excel ataupun di SPSS, itu aja sih sebetulnya intinya. Kemudian asumsi klasik. Nah, ini penting jangan sampai kelewat. Kenapa penting? Ini memastikan biar penelitian ini tidak bias ya. Artinya dia memang, bisa mewakili ya, model penelitian, model regresi yang ada itu memang mewakili penelitian yang dilakukan. Dan juga terbebas dari berbagai kendala kayak normalitas, kenapa nggak normal? Oh ternyata memang datanya banyak outlier. Misal kayak kuesioner kan 5 4 3 2 1 ya. Ternyata misal 100 responden, tapi ternyata 10 responden itu jawabnya 5 semua overall. Nah itu kan kayak outlier ya, atau ada responden 2 yang ngisinya cuma 2 semua isinya, jadi kayak nggak bener-bener ngisi. Nah di situ kita bisa lihat keseriusan dari para responden loh, gitu. Jadi pen asumsi klasik itu penting terutama untuk yang, data sekunder ataupun data primer yang kalau pakai SPSS ya normalitas, multi-call, hetero, ataupun autokorelasi gitu. Ya ini ujinya juga macem-macem, nggak cuman satu biasanya. Kayak misal uji hetero itu ada yang Glatzer, Parkes, Spearman, atau scatter plot lain itu juga bisa. Kemudian uji hipotesis, nah ini penting, 3 hal ini nggak boleh ketinggalan. Jadi ada R-square-nya, ada uji F yang signifikansinya atau pakai F hitung F tabel dan juga uji T. Ini juga dilihat dari signifikansinya. Ini teman-teman harus pahami konsep statistiknya atau mungkin ekonometriknya itu harus udah lewat gitu kan. Nah, ini gambarannya. Kalau koefisien determinasi yang dilihat mananya R square atau ada juga yang adjusted R square. Uji F yang dilihat mananya, bisa signifikansinya, bisa F hitung. Nanti harus dibandingkan F tabel kalau F hitung ini. Ya, atau uji T. Uji T juga sama, lihat signifikansinya. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05 berarti dianggap berpengaruh signifikan dan positif apa negatif itu dilihat dari nilai B-nya ini. Gitu ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Nah, ini gambaran interpretasi untuk ketika kita, melakukan uji regresi kayak misal R square, oh R square-nya 0,703 kalau dipresentasi berarti 70,3%, berarti 70,3% variabel intention dapat dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Itu macam-macam ya, ini kan namanya ini mah bisa diparaphrase ya, ada juga yang, eee, intinya interpretasi itu masing-masing peneliti, tetapi substansinya itu yang penting sama, gitu. Misal, oh dia signifikan kenapa? Kurang dari 0,05, oh artinya apa? Oh berarti semua variabel independennya berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama. Nah itu masing-masing, termasuk yang uji T itu juga masing-masing, ada yang bilangnya, berpengaruh signifikan, berpengaruh positif signifikan. Atau misal kalian menyebut dulu angka signifikansinya baru oleh karena itu penelitian ini berarti hipotesis diterima, ditolak. Nah, kayak gitu. Nah, saya untuk interpretasi saya nggak akan kayak menentukan harus gimana ya. Itu tergantung teman-teman bagaimana mengolah kalimatnya dan jangan lupa model penelitiannya juga ditulis ya. Yang Y sama dengan berapa-berapa. Nah, itu kita harus tahu yang ditulis tuh yang mana. Nanti kalau hasilnya yang ditulis ya angka konstantanya ditambah ini angka B-nya ini, kemudian variabelnya apa. Kalau ininya minus, ya ininya nanti ikut minus, nggak plus gitu. Itu ya gambarannya teman-teman. Pada intinya kalau uji F, uji T berarti kalau dia signifikansinya kurang dari 0,05 artinya dia berpengaruh signifikan. Positif nggak? Dilihat. Tapi kalau dia emang udah nggak signifikan, nggak usah dilihat positif negatif. Nggak ada yang namanya negatif tidak signifikan ya. Jadi kalau yang ada positif negatifnya biasanya kalau yang berpengaruh, signifikan, kalau yang tidak berpengaruh signifikan ya udah nggak ada positif negatif gitu. Itu itu berkaitan dengan, kuantitatif. Oh balik lagi. Nah ini udah ya, oh contoh interpretasi ini. Nah selanjutnya yang kualitatif, ini sedikit aja ya di permukaan. Bahwa, penelitian kualitatif ini kadang juga dilakukan oleh teman-teman ekonomi, terutama yang di sosial. Boleh nggak? Boleh, tetapi harus hati-hati. Artinya memang kita benar-benar, mengamati perilaku dari objeknya, kemudian prosesnya induktif ya. Jadi kita nggak kadang teori itu nanti berkembang.
kita nggak saklek gitu, seperti itu. Kemudian bagaimana, mungkin